Kalau kelenteng itu Buddha atau apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya bukan. Bukan. Dia kepercayaan. Oke. Ini satu-satunya kelenteng yang tertua di Cikarang. Wah, menarik sekali ya. Alhamdulillah. Isinya apa aja tuh Bu? Oke, sobat jejak Jauh Dipa, kali ini kita ada di satu spot kelenteng yang sangat-sangat bersejarah. Kebetulan kita ada beberapa teman ngobrol ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Juniarti Pak Ibu Juniarti. dari Cikarang. Asli Cikarang. Ya, asli Cikarang. Satu lagi dengan Bapak Ferianto. Pak Ferianto, ini boleh dibilang komunitas ya, Pak? Atau Kami dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Yayasan Buddha Suci Indonesia. Saat ini kita menjelang Imlek, jadi kita ada acara ya. Iya, saat ini kami ada acara di Kelenteng Tekseng Bio dalam rangka menyambut Imlek. Kami dari Yayasan Buddha Suci dalam menjalankan misinya, kami bersifat universal. Kami tidak membeda-bedakan suku, ras atau agama apapun. Kebetulan saat ini menjelang Imlek, jadi kita adain di Kelenteng Tekseng Bio. Kemarin-kemarin waktu Lebaran kita adain juga di SDN 01 di Kelurahan. SDN 01. Bekerja sama dengan RT RW setempat. Dan waktu Natal kita juga ada kemarin kerjasama dengan Gereja Trinitas Lipo Cikarang. Oh, di Lipo Cikarang. Iya. Ini kita ada pembagian sembako untuk warga yang merayakan Imlek. Isinya adalah beras 5 kilo, sembako isinya itu minyak 2 liter, gula 2 kilo, terus Indomie 20 bungkus sama masker dan kue keranjang. Oh, kue keranjang. Iya. Nah, itu untuk masyarakat di sekitar kelenteng ini ya? Iya, untuk masyarakat di sekitar kelenteng ini kita juga kerjasama dengan wihara-wihara. Ada Wihara Tirta Bakti dan Wihara Dhamma Meta Cikarang. Kalau boleh tanya, di sekitar ini ya, Cikarang Lama namanya ini ya, tempat peribadatan itu ada berapa? Yang kelenteng atau wihara? Kalau kelenteng kayaknya ini aja sih yang besar sih ya. Kalau wihara ada beberapa sih. Nah, Bu, kalau boleh sedikit ini Bu, tentang wihara ini sendiri yang Ibu tahu. Ini kalau kami baca-baca ya, itu kan dari tahun zaman Belanda lah udah ada. Iya sih. Kalau Ibu ada dengar nggak? Ini kapan adanya atau ini apa gitu? Kurang tahu. Kalau kelenteng saya kurang tahu. Nanti kita dengan ini ya ketua kelenteng kita, Sece Culing. Oke sobat penjajah, kita gali lagi tentang kelenteng ini. Kalau memang dari referensi sejarah ini boleh dibilang tahun 1835 itu dah. Ketua kelenteng sini sekaligus dia adalah relawan saya manggilnya Suce Culing. Iya. Suce Culing. Nah, Suce Culing kalau saya baca di literatur sejarah ini kan dari zaman Belanda dulu udah ada ya. Tahun 18 berapa lah gitu udah ada. Yang Suce Culing tahu itu wihara ini kapan berdirinya dan ininya tahu nggak? Kurang tahu saya kapan berdiri. Itu harusnya yang tua-tua benar. Nah kalau ini Suce sendiri itu dari kecil memang kalau sembahyang itu di sini gitu ya? Iya, dari kecil emang saya sembahyang di sini. Karena di sini satu-satunya tempat sembahyang umat Buddha. Oke. Jadi tempat, kalau boleh tahu jemaahnya ada berapa banyak Bu di sekitar sini? Jemaahnya nggak bisa dihitung karena dia bisa masuk enggak dari mana aja datang. Oh gitu, Rawang, tidak Jakarta, hanya. Bukan sini aja. Oh gitu. Jadi kalau tempat beribadah itu ini tidak hanya Cikarang saja ya, bisa Tidak, jadi dari Rawang, Jakarta, Tambun, mana aja masuk.
Oh gitu. Apalagi besok 9 Kepekong itu banyak. Oh. Besok ini ada acara. Iya, Oh gitu. Besok ya, Cici, ya? besok. Kalau Imlek pusat perayaannya kapan? Ntar Ciago Ceit 2574. 25. Nasionalnya jatuh 22 Januari 2023 hari Minggu Oke. Terus di tahun kelinci. kalau saya orang awam ya, cap gomeh gitu ada nggak? Cap gome ada, tapi di sini ya untuk sembahyang aja. Ya. Kalau komunitas apa ya? Kalau kelenteng itu Buddha atau apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya bukan. 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 Dia kepercayaan. Oke, kepercayaan. Nah itu tuh di daerah sini di apa ya? Sekarang Sendiri banyak ya. Cikarang lama ini memang dari dulu sudah ada gitu ya. ini satu-satunya kelenteng yang tertua di Cikarang. Wah, menarik sekali. Oh gitu ya. Ah. Gitu ini kelenteng tertua. Ya. Dan itu dari penduduk apa di sekitar sini juga sudah yang turun temurun dari dulu udah banyak. Iya, udah banyak. Oke. Dari mana pun tahu. Iya, pawang. Oh gitu, ya. Oke, Sobat Sejarah, ini kita banyak mendapat info menarik sekali dari siapa tadi Bu? JJ Culing. Makasih pengurus dari Bio Tengseng Bio. Kelenteng Tintopia ini. Oke, terima kasih banyak infonya. Mohon maaf kalau mengganggu acaranya. Terima kasih, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Oke, sobat pencinta sejarah, kita kedatangan Mas Irul akhirnya bergabung juga. Makasih Mas Irul sudah bergabung. Nah, di background kita ini ada kita di kelenteng Tekseng Bio di Cikarang Lama, di pusat Cikarang Lama. Boleh dibilang ini salah satu epicentrumnya peradaban Cikarang dari zaman lalu lah. Karena kebetulan tanggal 22 nanti itu akan ada acara Imlek. Jadi rangkaian acaranya itu dari hari ini. Kita sekarang ini kalau membaca referensi ini di zaman kolonial ya, 1835. Oke. Dan yang menarik ya, yang pernah saya baca ya, orang-orang Belanda itu kebanyakan waktu itu biarin aja tradisi-tradisi kayak gini. Orang Cina, orang Indonesia itu biarin aja. Dibandingkan misalnya kayak rezim Orde Baru itu, orang Belanda itu jauh lebih bebas membiarkan orang-orang itu membiarkan kepercayaan mereka masing-masing, mau itu Konghucu, mau itu kecawen, mau itu kepercayaan animisme dinamisme. Karena kan kalau misalnya setelah Indonesia merdeka kan kita menetapkan cuma 5 atau 5, sekarang 6 ya. Ya. Awalnya 5. Awalnya cuma 5. 5 agama itu besar, dan habis itu 6 Konghucu pas masa reformasi. Tapi waktu masa Belanda itu dibiarin aja mereka semua kepercayaan ini, mau percaya loh apa kayak itu terserah itu sebenarnya. Ya. Dan itu menarik gitu bagi saya, sebuah kontradiksi. Karena Selamat pagi, sesi semuanya. Makanya karena yang terkadang Belanda itu justru lebih bebas dibandingkan dalam mempraktekkan kepercayaan itu. Terkadang makanya melihat kalau dari kita yang masih mengalami masa Orba ya itu tuh vihara atau kelenteng itu Buddha, padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya adalah kepercayaan. Tapi karena zaman dulu itu harus mengakui dari 5 agama itu, maka yang terdekat di masyarakat Cina sana banyak Buddha. Jadi ya diklaim sebagai Buddha padahal bukan. Nah, kalau kita bicara seperti tadi kita ngobrol-ngobrol dengan ketua kelentengnya sendiri, itu dari ibu-ibu tadi itu, bahwa kalau kita ngomongin sejarah tentunya beliau tidak ini ya, tidak mengetahui ini sejak kapan ada. Tapi kalau kita merunut dari setup zaman Belanda, ini artinya sudah zaman kolonial dan daerah ini sudah dikembangkan, artinya udah ada undang-undang agraria, sudah ada penyewaan tanah yang begitu luas dari pemangku partikelir-nya itu, dan inilah mungkin salah satu tempat yang dikembangkan karena daerah sini ini sampai dengan Karawang ya, itu kan lumbung padinya Batavia pada waktu Jakarta. Sampai sekarang pun masih ya. Tapi zaman dulu itulah daerah yang dikembangkan, sehingga
daerah ini untuk menumbuhkan ekonominya tentunya banyak dari etnis Tionghoa lah yang melakukan aktivitas. Banyaknya komunitas itu sampai sekarang kalau kita tadi jalan-jalan di menuju kelenteng ini dan juga komunitas tadi yang kita wawancarai itu adalah mereka asli dari sini. Jadi penduduk Untuk turun-temurun. turun-temurun masih di sini. Perkampungan Tionghoanya itu masih banyak sekali turun-temurun ya. Nanti kita jalan lagi gerak ekonominya. Kalau itu tempat ibadah ya. Gerak ekonominya itu di pertokoan-pertokoan sehingga pasar Cikarang itu ya selain pribumi juga ada tentunya ya. Tapi salah satu komponen penggerak terpentingnya adalah etnis dari Tionghoa. Komunitas dari Yayasan Buddha, tapi mereka tetap melakukan apresiasi acara di setiap hari raya agama-agama yang lain. Itu sangat positif sekali. Oke, kita lanjutkan spot-spot yang lainnya. Bagian apa nih? Taksi room buku ya, oke. Ya, terus. Di meja sebelah koordinatornya Koordinatornya Sesi Budi.